Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan pada kita semua untuk bisa presentasi pada kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Rino Diputra SE MSI yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk presentasi mengenai proyek akhir sistem informasi akuntansi yaitu tentang analisis dan pemodelan sistem informasi akuntansi pada siklus bisnis Budiman Swalayan. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, yaitu Salwa Salsabila, bertugas sebagai moderator. Yang kedua itu ada pemateri pertama ada Anissa Ramadhani, pemateri kedua Nadia Rosa, lalu pemateri ketiga yaitu saya sendiri. Sistem informasi akuntansi merupakan bagian penting dalam menunjang efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan, terutama dalam mencatat dan mengolah data transaksi. Dalam dunia bisnis modern, kecepatan dan ketepatan informasi sangat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi yang baik harus mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis, khususnya siklus-siklus utama yang mempengaruhi arus kas dan kinerja perusahaan. Budiman Swalayan sebagai salah satu usaha retail yang berkembang di sektor perdagangan barang konsumsi sehari-hari memerlukan sistem informasi yang terintegrasi untuk menunjang proses bisnisnya. Dengan tingginya frekuensi transaksi setiap hari dan ragam produk yang dijual oleh Budiman Swalayan, Budiman dituntut untuk memiliki sistem pencatatan yang akurat, efisien, dan dapat diandalkan guna mendukung aktivitas operasional dan pelaporan keuangan. Nah, salah satu siklus penting yang berperan besar dalam pencatatan transaksi di Budiman Swalayan adalah siklus pendapatan atau revenue cycle. Siklus ini tidak hanya mencakup proses penjualan dan penerimaan kas dari pelanggan, tetapi juga berkaitan erat dengan pengelolaan persediaan, pencatatan transaksi dalam jurnal, serta penyusunan laporan keuangan yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, analisis dan pemodelan terhadap siklus pendapatan ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas sistem yang digunakan serta potensi pengembangan yang dibutuhkan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu profil Budiman Swalayan yang akan dibacakan oleh Anissa Ramadhani. Kepada Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, profil Budiman Sulayan yang berlokasi di cabang Ulak Karang, Padang. Bidang usaha dari Budiman Sulayan ini bergerak di bidang perdagangan retail kebutuhan sehari-hari, termasuk sembako, makanan ringan, minuman, alat kebersihan, dan perlengkapan rumah tangga. Sebagai swalayan yang melayani masyarakat luas, perusahaan ini beroperasi setiap hari dan memiliki volume transaksi yang tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi yang mendukung pelayanan cepat dan akurat agar kepuasan pelanggan dapat terjaga. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi di Budiman Swalayan termasuk sederhana dan bersifat hierarkis. Berikut strukturnya yang pertama yaitu pemilik. Pemilik yang bertanggung jawab penuh atas kebijakan dan arah strategis perusahaan. Yang kedua, manajer operasional, mengawasi kegiatan operasional harian di toko. Yang ketiga, supervisor, yang bertugas memantau pelaksanaan tugas kasir dan staf gudang. Yang keempat, kasir, untuk melayani transaksi pembayaran dan memastikan akurasi data penjualan. Yang kelima, staf gudang, yang bertanggung jawab atas pengelolaan stok barang. Dan yang terakhir, staf keuangan, untuk mengelola pelaporan keuangan dan riwayat transaksi. Selanjutnya, sistem informasi yang digunakan. Yang pertama, sistem point of sale adalah sistem yang digunakan untuk memproses transaksi penjualan di tempat penjualan. Sistem point of sale ini menggabungkan perangkap keras, hardware seperti komputer, printer stroke, barcode scan, dan laci kasir, dan perangkap lunak yang mencatat penjualan dan menghitung harga pajak, diskon, dan stok. Manfaat dari point of sale ini adalah untuk mempercepat transaksi di kasir, dapat secara otomatis menghitung harga, diskon, pajak, dan terintegrasi dengan stok barang dan laporan hariannya. Yang kedua,
Sistem informasi persediaan atau inventory management system. Sistem ini berfungsi untuk mengelola stok barang masuk dan keluar. Manfaatnya yaitu untuk mengawasi jumlah stok secara real time, memberi peringatan jika stok menipis dan berlebih, membantu untuk proses reorder barang pemasok. Dan yang ketiga, sistem informasi akuntansi. Sistem ini berfungsi untuk mencatat transaksi keuangan, penjualan, pembelian, kas hutang, dan lain-lain. Dan untuk menyusun laporan keuangan, laba rugi, neraca, dan arus kas, mempermudah audit dan pajak, terintegrasi dengan sistem pos dan persediaan. Selanjutnya, analisis siklus akuntansi Budiman Swalayan. Untuk Budiman, kami milih revenue cycle atau siklus pendapatan karena relevan dengan bisnis di Budiman Swalayan. Budiman Swalayan mencerminkan alur kegiatan yang terjadi sejak pelanggan datang lalu memilih barang hingga tercatatnya transaksi ke dalam laporan keuangan. Alur siklus pendapatannya yaitu dengan pelanggan memilih barang lalu kasir memindai dengan pos, selanjutnya sistem menghitung total dan pelanggan membayar barang belanjaannya. Selanjutnya, struktur dicetak dan transaksi dicatat. Lalu, supervisor tarik laporan harian, dan yang terakhir, admin keuangan lakukan rekonsiliasi. Terdapat aktor yang berperan penting dari sisi internal maupun eksternal. Aktor internal meliputi manajer toko, kasir, pramuniaga, kepala gudang, staf administrasi, petugas kebersihan dan keamanan. Mereka menjalankan fungsi masing-masing dan berguna memastikan kegiatan operasional berjalan dengan lancar. Sementara itu, aktor eksternal, yaitu pelanggan berkontribusi terhadap keberlangsungan bisnis melalui aktivitas transaksi. Interaksi antara seluruh aktor ini menciptakan sebuah ekosistem bisnis yang saling mendukung. Semua transaksi penjualan dicatat menggunakan sistem POS yang membantu mempercepat proses kasir serta mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penghitungan harga dan stok. Proses ini sangat penting dalam menjaga kelancaran arus kas perusahaan serta memberikan data yang valid untuk pelaporan keuangan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu pemodelan sistem yang akan dibacakan oleh Nadia Rosa. Kepada Nadia Rosa, dipersilakan. Selanjutnya adalah materi pemodelan sistem. Kami memilih flowchart sebagai pemodelan proses bisnis yang telah kami analisis sebelumnya pada Budiman Swalayan. Berikut merupakan gambar flowchart dari proses bisnis Budiman Swalayan. Flowchart revenue cycle Budiman Swalayan. Yang pertama, transaksi dimulai. Pelanggan datang dan memilih barang, kemudian barang dibawa ke kasir, kasir memindai barang ke sistem POS, kasir menghitung total pembayaran, kemudian pelanggan membayar menggunakan uang tunai, kartu ataupun scan QR. Selanjutnya, kasir mencetak struk dan menyerahkan kepada pelanggan. Kemudian, sistem POS mencatat transaksi secara otomatis. Kemudian transaksi disimpan di sistem, maka disitulah transaksi selesai. Penjelasan tentang konteks model, flowchart ini menggambarkan revenue cycle atau siklus pendapatan dari Budiman Swalayan. Model ini berguna untuk memetakan alur kerja transaksi penjualan, mengidentifikasi titik kontrol dan pelaporan, dan membantu dalam merancang sistem akuntansi, audit, dan pengendalian internal. Tujuan utama dari flowchart ini adalah memvisualisasikan aliran aktivitas dari awal pelanggan melakukan pembelian hingga data transaksi tercatat untuk keperluan laporan keuangan. Selanjutnya, keterangan-keterangan dari simbol atau komponen yang digunakan. Yang pertama ada simbol oval atau elips, atau nama simbolnya terminator. Biasanya digunakan untuk menunjukkan awal atau akhir proses. Kemudian ada persegi panjang, nama simbolnya adalah proses, menunjukkan sebuah aksi atau proses yang dilakukan.
Misalnya memasukkan data, scan barang, dan lain-lain. Kemudian ada paralelogram. Nama simbolnya input atau output. Simbolnya ini paralelogram itu bisa dilihat seperti jajaran genjang. Hal ini menunjukkan tindakan menerima input atau memberikan output, misalnya membayar atau cetak struk. Kemudian ada tanda panah atau alur proses, menunjukkan arah atau alur aliran proses dari satu simbol ke simbol lainnya. Kemudian juga ada simbol dokumen. Dokumen ini biasanya menunjukkan kegiatan yang bersifat penginputan data ke dalam dokumen. Baiklah, sekian dari materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari siklus akuntansi yang telah diteliti, yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu kelebihan dari siklus akuntansi yang telah diteliti. Satu, proses transaksi lebih cepat karena didukung oleh teknologi POS atau point of sale. Yang kedua, data penjualan langsung tersimpan secara digital yang nantinya dapat memudahkan penyusunan laporan. Yang ketiga yaitu sistem POS terintegrasi dengan database stok barang sehingga nanti memudahkan dalam mengatur persediaan. Yang keempat, meningkatkan keakuratan pencatatan dan mengurangi kesalahan manual. Lalu selanjutnya ada kekurangan dari siklus yang akuntansi yang telah diteliti. Yang pertama, ketergantungan pada sistem dari listrik yang nantinya dapat menghambat operasional jika terjadi gangguan. Yang kedua, risiko kehilangan data jika backup data tidak dilakukan secara rutin. Yang ketiga, potensi kesalahan input oleh kasir yang sebelumnya belum terlatih sepenuhnya. Baik, itu saja materi dari kami. Eh, Kesimpulan yang dapat diambil yaitu Budiman Solayan merupakan perusahaan retail memiliki struktur organisasi sederhana namun jelas dalam pembagian tugas. Perusahaan ini menggunakan sistem point of sale atau POS dalam menunjang aktivitas operasional, terutama pada revenue cycle. Sistem ini berperan penting dalam mempercepat transaksi penjualan, mencetak data secara digital, serta membantu pengelolaan stok barang secara efisien. Dalam pemodelan sistem ini, flowchart digunakan untuk menggambarkan proses bisnis mulai dari pelanggan memilih barang hingga pencatatan transaksi ke dalam laporan keuangan. Model ini membantu mengidentifikasi alur kerja, titik kontrol, dan peran tiap aktor internal seperti kasir, staf gudang, hingga manajer operasional. Kelebihan sistem yang digunakan yaitu meliputi efisiensi transaksi, integrasi data, penjualan dengan stok, serta meningkatkan akurasi pencatatan. Namun, terlepas dari kelebihan sistem ini, masih terdapat kekurangan seperti ketergantungan terhadap listrik, potensi kehilangan data akibat kurangnya backup data, lalu risiko kesalahan input dari tenaga kerja yang belum maksimal dalam pengoperasian sistem. Dengan demikian, sistem informasi akuntansi yang diterapkan sudah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek dan keandalan teknologi dan penguatan kapasitas sumber daya alam. Baik, itu saja diskusi kami mengenai analisis siklus akuntansi dari Budiman Swalayan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.